Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-wafat quwwatan syadidan. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin generasi Qur'ani yang kami hormati, keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan tentang tanah sebuah masyarakat. Bila keluarga baik, maka akan baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya hadirin, jika institusi keluarga rusak, rumah tangga hancur, maka ini merupakan isyarat awal dari kehancuran sebuah bangsa. Demikian ungkapan Syekh Ainul Faqih Abdullah dalam karyanya Buyutlah kama yajibu an takuna. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran keluarga dalam membangun sebuah bangsa. Jika kita menginginkan bangsa yang baik, maka bangunlah keluarga yang islami, rumah tangga yang berani, hidur ayah anda yang tidak korupsi, serta sosok ibunda yang lembut dan syar'i. Namun seiring perkembangan zaman, keluarga tidak lagi dibangun atas dasar cinta dan iman, akan tetapi dibangun atas dasar nafsu dan kepalsuan. Rumah tangga yang kita harapkan menjadi madrasatul ula justru menjadi tempat persinggahan. Oleh sebab itu, tidak mustahil rumah tangga yang seperti ini akan melahirkan generasi yang berkarakter sombong, angkuh, bahkan durhaka, serta sampah masyarakat yang pada akhirnya akan meruntuhkan istana bangsa. Prihatin terhadap fenomena keluarga akhir-akhir ini, bergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarat yang berjudul Peran Keluarga dalam Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jadi Diri Bangsa. Dengan rujukan Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tiga. Wal hijaratu
demikian. Ayat tadi merupakan landasan filosofis bagi keluarga umumnya dan orang tua khususnya dalam menjaga, membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Sebab itu, Dr. Asli Al-Muntaka dalam kitabnya Kaifa Nusa'idul Abna ala Qiyamihimul Khuluqiyah mengatakan bahwa anak-anak memang butuh materi. Anak-anak juga memerlukan tarbiyah jasmania. Namun mereka jauh lebih memerlukan tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah dan Qur'aniyah. Oleh sebab itu, keluarga sebagai madrasah pertama umat Islam berkewajiban untuk mendidik, mengarahkan dan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Seorang ibu memiliki kewajiban untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak-anak di rumah. Sebagaimana yang dikatakan dalam ungkapan Arab, Al-Baitul Madrasatul Ula. Rumah merupakan sekolah utama. Jika dipersiapkan dengan baik, maka akan melahirkan anak cucu sebagai generasi yang berkah terkuat, tentu pantang menyerah dan rela berkorban demi kepentingan bangsa. Lantas, bagaimana menciptakan generasi yang berkarakter dan memiliki jati diri? Sebagai jawabannya, marilah kita simak firman Allah, Quran Surah Luqman ayat 18 yang berbunyi, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna Allaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin para calon penghuni syurga, keluarga merupakan ujung tombak dalam pembentukan pribadi anak. Karena keluarga memiliki peran paling penting dalam pendidikan anak. Keluarga merupakan tempat tumbuh kembang anak, mulai dari lahir hingga ia dewasa. Ketika seseorang mendapatkan popularitas, jabatan atau kedudukan yang tinggi, biasanya berpotensi bersikap angkuh dan sombong. Hal ini disebabkan karena kurangnya kontrol diri dan hati pasca naiknya derajat di masyarakat. Kehidupan bermasyarakat akan aman jika tidak bersikap takabur, angkuh dan sombong. Karena akibat dari kecenderungan itu, ia kadangkala merasa superior dibandingkan orang lain, atau bahkan menghina orang lain dengan segala kekurangannya. Menurut pakar tafsir Indonesia Muhammad Quraisyhab, ayat ini merupakan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Lebih lanjut ia berkata,
berjalanlah dengan lemah lembut penuh wibawa. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan anugerah kasih sayangnya kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Menilik penafsiran tersebut, maka dapat kita katakan bahwa pendidikan karakter yang dimaksud adalah pendidikan akhlakul karimah, karena sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Maka akhlak menekankan pada kualitas dan perbuatan. Hadirin, masih ingat di benak kita bagaimana hidup dalam kemewahan tanpa dengan kasih dengan pendidikan akhlak? Salah satu contohnya, seorang pemuda bernama Mario Dandi, anak seorang pejabat Ditjen Pajak, Rafael Aluntri Sambodo, yang selalu memamerkan kendaraan mewah melalui media sosial, ternyata tidak taat membayar pajak. Dengan perilaku arogansinya melakukan penganiayaan terhadap David Ozora yang menyebabkan pemuda tersebut tidak sadarkan diri. Kemudian contoh lain, beredarnya video penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan, anak seorang perwira polisi Polda Sumut AKBP Akhirudin Hasibuan, dan viral di media sosial. Berdasarkan keterangan korban, Ken Admira, seorang mahasiswa yang juga viral di media sosial, yang menyebutkan bahwa penganiayaan itu terjadi pada tanggal 22 Desember tahun 2022. Masyiral hadirin yang kami muliakan, bagaimana akhir cerita penganiayaan itu? Hanya menyusahkan keluarga dan orang tua kedua pemuda tersebut yang berakhir dengan pemecatan dan penjara. Kalau sudah demikian, siapa yang salah hadirin? Penyesalan tidak ada gunanya. Semua sudah hancur, diluluh-lantakkan oleh gaya kehidupan yang mewah tanpa dilandasi dengan pendidikan akhlak sejak dini. Peran orang tua sangat sentral dalam mendidik anak untuk menjadikannya seorang muslim yang tangguh dan berkompetitif. Menurut Dr. Haji Ridwan Abdullah San MSI dan Muhammad Kadri MSI dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter halaman 194 mengatakan bahwa kepala keluarga berkewajiban untuk membawa keluarganya menuju jalan kebenaran. Namun, jika kita kaji lebih mendalam, bukankah karena lemah pemahaman agama, lemah kontrol, lemah pengawasan dari keluarga, terutama orang tua kepada anak-anak, sehingga remaja dan generasi muda tidak menemukan jati diri? Akhirnya lahirlah kesombongan, tidak paham agama. Bahkan lebih tragisnya lagi adalah anak-anak tidak pernah mengenal Al-Quran. Sejalan dengan tema ini, dilengkapi syarahan ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah bersabda,